Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita masuk ke pertemuan yang kedua, struktur data. Materi yang akan saya bahas pada pertemuan ini adalah review tentang struct atau struktur. Nah, apa sih itu struktur? Ya, jadi struktur itu adalah sebuah tipe data bentukan, ya, tipe data bentukan. Nah, jika array dapat menyimpan sebuah data yang dapat bertipe sama, ya, data yang bertipe sama. Kenapa bertipe sama? Di sini kita pastikan lagi bahwa di dalam bahasa C, bukan bahasa Python sekali lagi. Karena kalian sebelumnya hanya belajar bahasa Python, mungkin ada kesulitan, ya, akan ada kesulitan ketika Anda beradaptasi dengan bahasa C. Dan saya ingatkan lagi, array itu menyimpan tipe data yang sama dan dapat menyimpan banyak elemen. Nah, kalau array bisa menyimpan tipe data yang sama dengan banyak elemen, kalau struktur itu menyimpan sejumlah data dan boleh berbeda tipe datanya. Sejumlah data ini tapi saling berkaitan. Data ini sebetulnya satu, ya, data ini sebetulnya satu. Nah, kalau datanya mau banyak, itu bisa kita bikin array of struct. Ya, array of struct. Jadi struktur itu pada prinsipnya sama dengan satu variabel, bukan array. Ya, struktur itu bukan array. Struktur adalah tipe data bentukan yang berfungsi untuk menyimpan sejumlah data yang boleh berbeda tipe ataupun tipenya sama. Nah, di sini dilihat, Anda bisa melihat ada gambaran dari lunchbox. Ini adalah blueprint dari lunchbox. Nah, lunchbox itu tempat makan, ya. Tempat makan itu punya struktur, ya, punya beberapa bagian, di mana bagian itu bisa diisi dengan buah, sandwich, tempat minum, ataupun nasi, ataupun yang lain. Ya, jadi tapi itu hanya satu, ya. Sekali lagi, dia hanya bisa menyimpan satu kali makan. Jadi lunchbox itu untuk menyimpan makanan untuk satu kali makan. Jadi ini sama dengan variabel. Nah, kapan sih kita menggunakan struktur? Ketika dibutuhkan sebuah tipe data yang harus menyimpan banyak data tadi. Ya, tipe data yang ada di dalam bahasa C itu kan terbatas, ya. Yang primitif maksud saya, ya, ada integer, float, double, dan seterusnya. Itu penggunaannya pasti terbatas. Oleh karena itu dibuatlah sebuah struct atau struktur di sini. Nah, kita lihat di sini ada contoh definisi struktur dalam bahasa C, ya, menggunakan kata kunci struct. Di sini kata kunci struct diikuti dengan blok kurung rawal dan diakhiri dengan tanda semikolon. Nah, bisa dilihat ini contoh definisinya. Ada struct, ini keywordnya, ya, kata kunci untuk mengawali struct. Terus nama strukturnya, penamaan ini harusnya tidak boleh ada spasinya, ya, pakai underscore kalau mau pakai dua kata, atau pakai camel case, ya, kalian bisa menggunakan camel case. Nah, terus di sini anggota strukturnya, ini tipe data misalnya integer, float, double, namanya apa, dan ini adalah variabelnya diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini saya punya contoh, ya, di sini ada contoh yaitu struct titik. Tahu, ya, titik, ya. Titik itu biasanya digunakan untuk menyimpan koordinat. Koordinat kalau bisa diketahui, koordinat itu biasanya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, ya. Di sini makanya saya bikin INTX dan INTY. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya, pada integer main, makanya di sini ini ada struct titik T1, ya. Jadi T1 ini variabel global, T2 ini variabel lokal, ya. Di sini saya memainkan dua variabel, ya. Boleh-boleh aja sih bikin kayak gini, atau kita langsung bikin aja T1 T2 itu juga boleh. Nah, terus kalau kita bikin titik menggunakan struct, otomatis X dan Y akan jadi satu kesatuan. Nah, kalau titik ini disimpan dalam string, bisa enggak
titik itu dihitung. Padahal koordinat itu perlu dilakukan perhitungan dan lain sebagainya. Makanya struct ini sangat penting. Jadi koordinat ini harus disimpan dalam bentuk struct, bukan string atau bukan dalam bentuk tipe data lain. Ya. Jadi di sini bisa dilihat ini hanya satu titik ya, titik pertama T1 dan titik kedua T2. Ya, ini cara mengisinya. Jadi pakai T1.x, T1.y. Ya, untuk T2, T2.x, T2.y. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan Python. Ya, ini biasanya banyak digunakan pada ADT. Nah, ADT sebetulnya materinya sudah ada ya di sini ya. Di struktur data, abstrak data type itu saya sudah punya materi. Nanti kalian bisa lihat di playlist ADT saya tentang ini, nanti bisa dilihat-lihat, sebetulnya mirip-mirip, nanti bisa dicek aja ya kalau misalnya kalian kepo. Nah terus saya kembali lagi ke sini ya. Jadi mungkin ini akan saya demokan. Kalau biasanya di sini pakai printf, di C++ itu juga ada cout dan cin ya. Di sini sebetulnya kodenya sama, saya bikin struct titik ya. Ini T1, ini struct titik T2, ini lokal, ini global ya. Ini sama aja, bedanya ini pakai cout dan cin. Nah, ini kalau saya jalankan kurang lebih seperti ini ya. Jadi koordinat 8 5 4 3. Jadi ini operasi ini bisa dilakukan penambahan ya, operasi ini bisa dilakukan penambahan maupun pengurangan maupun dilakukan perhitungan lain pada koordinat. Inilah fungsi dari kita menggunakan struct. Nah, next lagi. Saya akan jelaskan tentang, jadi definisi struktur yang lain kita bisa menggunakan T1, T2 seperti ini ya. Nah, terus kita juga bisa mengisi nilai ya. Mengisi nilai X, nilai X ke T1, Y ke T1, ini kan seperti ini. Dan kita juga bisa menyalin ya, T2 sama dengan T1, ini boleh seperti ini. Jadi otomatis copy ya, karena ini variabel yang tipenya sama, yaitu struct titik. Nah terus ada juga tipe data bentukan pada struktur. Nah ini banyak, kalau kalian pernah belajar bahasa C, banyak yang tidak paham perbedaan type def dan struct ya. Type def itu sebetulnya keyword untuk tipe data bentukan ya dari struct, tipe data bentukan dari struct. Kalau di sini ada type def-nya ya, kita tidak perlu menuliskan struct, tapi di sini type def struct, di sini siswa, maka ini tipe datanya berubah menjadi siswa ya, ini berubah menjadi siswa. Nah sama halnya dengan yang ada di sini. Kalau saya ubah ini menjadi type def ya, type def ini saya ubah jadi titik seperti ini, berarti ini untuk deklarasinya ya, ini titik T1, T2. Nah, kalau titik T1, D2 seperti ini otomatis adalah keduanya variabel lokal. Ya, lokal. Nah, kalau kalian pingin membuat variabel global, ya buat deklarasinya di atas ini. Nah, ini jadi variabel global seperti ini. Nah, coba sekarang saya jalankan ya. Seperti ini. Nah, ini sama saja ya, hasilnya sama saja. 7, 8, 2, 6, sama saja. Cuman bedanya di sini kita tidak perlu menggunakan struct lagi. Jadi struct ini sudah diganti dengan titik. Jadi type def ini sebetulnya untuk membuat tipe bentukan dari struct. Nah, struct ini sendiri sebetulnya struct ini sendiri memungkinkan kita untuk membuat tipe data custom. Ya, oke.
tipe data custom dalam hal ini kontennya ya, elemennya, berhubungan dengan elemennya. Nah, kita juga bisa membuat tab dev seperti ini. Tab dev int bilbul ya. Tahu ya, jadi integer itu kan bilangan bulat. Ya, jadi bilbul ini menggantikan integer. Nah, saya mau bikin di sini misalnya ini akan saya tutup ya. Ini saya tutup ya sampai dengan sini. Nah, ini saya akan bikin bilbul x sama dengan 5. Printf %d. Oh ya, ini kurang petik ya, koma x. Nah, ini saya coba jalankan. Nah, ini hasilnya 5 sama. Jadi integer digantikan dengan bilbul. Nah, ini adalah fungsi dari tab dev. Tapi integer sendiri apakah masih bisa dipakai? Bisa juga. Jadi misalnya saya punya int z. Nah, saya juga %d di sini z. Nah, ini saya isi dengan 10 misalnya. Ini saya kasih \n. Seperti ini ya. Oke, saya jalankan lagi. Nah, bisa ya. Jadi integer juga bisa dipakai, bilbulnya juga bisa dipakai. Jadi ini semacam S ya. S itu alias ya. Semacam alias, kita bisa membuat tipe data alias juga dengan tab dev. Nah, ini bisa main-main juga nanti. Ini ada hubungannya dengan Python dan selanjutnya kita tahu bahwa C dan C++ adalah predecessor dari Python. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi struktur dan fungsi. Nah, dalam bahasa C ataupun C++, ya, struktur dapat digunakan untuk parameter dan nilai kembalian dari fungsi. Jadi sama dengan array, ya, bisa digunakan dengan array. Parameter dapat bertipe apa saja, baik dasar maupun bentukan. Bentukan itu struct ya, atau tab dev tadi ya. Berikut contoh struktur dari parameter. Misalnya di sini saya pakai tab dev nih. Ya, jadi saya pakai tab dev, lebih enak pakai titik ya. Jadi di sini ada titik, terus di sini ada void titik tengah. Ya, jadi void titik tengah adalah untuk menentukan titik tengah dari T1 dan T2. Ya. Masih ingat ya kalau pakai bintang kayak gini, ini adalah parameter keluaran. Lihat di video sebelumnya. Ya, lihat di video sebelumnya, ini parameter keluaran. Oke, di sini lalu ini main programnya titik T1, T2, titik tengah. Ya, terus di sini memasukkan nilainya. T1-nya, ini T2-nya, terus ini memanggil fungsi titik tengah ya, T1, T2 dan titik tengah. Nah, ini parameter keluaran ya otomatis. Nah, koordinat titik tengahnya bisa diambil. Nah, ini adalah contoh dari pemanfaatan struct maupun tab dev. Ya, jadi sekali lagi struct dan tab dev itu beda fungsi ya. Kalau struct itu membuat variabel yang komponennya banyak. Tapi tab dev itu membuat tipe data bentukan ya, atau bisa dikatakan seperti aliasnya ya, seperti alias ya. Jadi sekali lagi alias ya, nanti kalau misalnya di kuis saya tanyakan juga. Nah, terus yang berikutnya struktur data dengan nilai balik ya, sebagai nilai balik dari fungsi. Jadi ini juga bisa dikembalikan pakai return. Intinya sebetulnya mirip juga ya, ini untuk titik buat titik. Jadi seperti konstruktor. Mungkin kalau kamu pernah dengar yang namanya konstruktor. Konstruktor itu adalah fungsi untuk membentuk sesuatu ya. Nanti di PBO maupun di pelajaran yang berhubungan dengan objek oriented ada hubungannya. Seharusnya kalau kalian sudah mengenal kelas di
Python pun itu juga ada konstruktornya. Ya, ini semacam konstruktor ya, fungsi untuk membuat titik INTA, INTB. Di sini ada titik temp ya, lalu di sini ada temp X ya. Ini tipe ya, harusnya temp Y ya. Temp Y yang temp X sama dengan A, temp Y sama dengan B, lalu return temp. Nah, di main programnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi titik T1, T2, T3 ya. Kalau kita biasanya kalau nginput itu kan tadi pakai C-in, C-out dan seterusnya seperti itu ya, harus dimasuk-masukkan. Ini kita bisa langsung pakai fungsi buat titik seperti ini, panggil 3,2, 5,4, 7,2 dan seterusnya. Jadi kita bisa langsung masukkan menggunakan fungsi ya, fungsi yang pakai nilai balik tadi. Ya, jadi ini masuk ke T1, ini nanti nilainya kembali ke T2, nilainya kembali ke T3 dan seterusnya. Nah, terus struktur dari array. Ya, yang berikutnya struktur dari array. Jadi struct ya, itu di dalamnya bisa terdiri dari komponen atau field dari struct-nya itu bisa terdiri dari array-array. Ya. Kalau yang name ini kan char array itu kan sama aja string sebetulnya. Nama juga string. Ya. Tapi kalau yang float ini sebetulnya array float, berarti dia bisa berisi 2 nilai. Ini mirip dengan video yang sebelumnya yang ada nilai 1 dan nilai 2 itu loh. Ya. Di video pertama itu kan ada video yang kedua ya, yang review tentang array ya, kalian bisa lihat review yang array yang menggunakan array 2 dimensi. Nah, float ini itu untuk memberikan nilai 1 dan nilai 2 ya. Ini adalah siswa ya, struct siswa, dia punya terus di sini ada deklarasi variabel lokal nilai. Nah, di sini untuk input ya. Nah, dalam bahasa C plus itu ada macam-macam apa ya, macam-macam perintah ya. Jadi di sini ada fungsi gets s ya, ini untuk mendapatkan string ya, s.name ya, s_gets.s.nama. Nah, ini perintah dalam untuk mengisi nilai dalam ke dalam S ya, siswa S di sini, siswa S, get s.name, s.nama dan seterusnya. Dan ini nilainya ada 2, nilai ke 0 dan nilai ke 1 ya. Nah, ini terus outputnya name, nama dan nilai akhir. Nah, ini bisa dilakukan perhitungan di sini ya. Ini kalau komponen dari struct itu berupa array. Dan yang terakhir di sini kita juga bisa membuat sebentar ini belum selesai ternyata ya. Nah, dan yang terakhir di sini kita juga bisa membuat array of struct ya, array of struct ya, bisa dilihat di sini kita membuat struct ya, membuat struct siswa. Terus di sini saya buat elemen max elemen 100, lalu saya bikin siswa S. Nah, jadi S ini bertipe array ya. Jadi dia S ini adalah variabel struct yang array. Ya, array of siswa, array of struct siswa. Ya. Terus ini hanya deklarasi ya, deklarasi variabel lokal ya untuk menyimpan ya. Jadi array of struct. Lalu di sini ada float nilai, ini untuk inputan nanti, INTN dan INTI ini hanya untuk temporary, untuk melakukan inputan. Nah, ini perintah untuk membuat banyaknya siswa. Terus di sini ada input ya, di sini ya, tergantung dari banyaknya ya. Ini kalau n, scan F dan n itu kan banyaknya siswa. Ini loopingnya berdasarkan n sampai dengan n. Kalau kita mau mengisi 5 siswa ya, siswa yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5
Ya, ini akan dimasukkan nilainya UAS, UTS, dan seterusnya ya. NIM, nama, nilai UAS, nilai UTS. Untuk menghasilkan outputnya, nah di sini kita bisa hitung nilai sama dengan 0,4 dari S1 nilai ke 0, S ke I nilai ke 0 ditambah 0,6, S ke I nilai ke 1. Nah, semakin bingung ya, karena di sini ada array-nya, di sini ada array-nya. Array yang ini adalah array of struct. Array yang ini adalah array nilai di dalam S. Gitu ya. Nah, kalian ini wajib untuk mencoba coding ini di rumah. Silakan kalian bisa uji coba, tulis coding ini, ditulis ulang. Slide-nya nanti juga akan saya kasih ya. Silakan di coding ulang dan diuji coba. Nanti kalau misalnya masih ada yang tidak paham bisa ditanyakan juga. Nah, ini contoh outputnya ya, kalau di command prompt ya. Di konsolnya banyaknya siswa 2, inputnya seperti ini ya. Ya, outputnya kurang lebih seperti ini nilai akhir. Mungkin cukup ya materi dari array. Terima kasih dan selamat.